Pertempuran Panipat 1526, 1556, 1761. Tiga pertempuran militer yang penting dalam sejarah India Utara terjadi di Panipat, dataran datar yang cocok untuk pergerakan kavaleri, sekitar 50 mil 80 km utara Delhi. Pertempuran Panipat pertama, pada tanggal 21 April tahun 1526, terjadi antara pasukan invasi Babur dan dinasti Lodi, Kesultanan Delhi. Ini terjadi di utara India dan menandai permulaan Kekaisaran Mughal. Ini adalah salah satu pertempuran terawal yang melibatkan senjata api bubuk senapan dan artileri lapangan di India. Jumlahnya jauh lebih banyak. Kekuatan Mughal menang di Panipat. Hal ini disebabkan oleh kecerdikan komandannya, Babur, yang ditunjukkan dalam penggunaan benteng pertahanan dan nalurinya akan nilai daya tembak mesiu. Kemenangan tersebut memungkinkan dia untuk meletakkan dasar bagi Kekaisaran Mughal India. Sebagai keturunan timur, Babur menjadi pengungsi pada usia 12 tahun ketika Uzbek merebut Samarkand pada tahun 1494. Pada usia 15 tahun ia kembali dengan pasukan perangnya sendiri. Dia mengepung kota asalnya, tetapi tidak berhasil. Tanpa gentar, dia menuju ke selatan menuju Afghanistan. Setelah merebut Kabul pada tahun 1504, ia menjadikannya basis serangan ke wilayah Transoksania di Asia Tengah. Namun, ia semakin tergoda oleh kekayaan India yang tak terbayangkan. Pada tahun-tahun berikutnya, dia melakukan serangkaian serangan ke Punjab. Wilayah-wilayah ini selama 3 abad merupakan milik kerajaan Muslim, Kesultanan Delhi. Meskipun prestisenya telah rusak parah akibat kemenangan Timur pada tahun 1398, kehadirannya tetap kuat di India Utara. Saat ini, Kesultanan berada di bawah kendali elit Afghanistan. Seorang penguasa yang berubah-ubah dan memecah belah, Sultan Ibrahim Lodi telah mengasingkan banyak bangsawannya. Memang benar seorang penguasa lokal di Hindustan yang, pada tahun 1523, mengundang Babur untuk melakukan invasi besar-besaran. Meski jelas-jelas tertarik dengan gagasan invasi, Babur tidak terburu-buru. Pasukannya hanya berjumlah 10.000 orang, jadi dia memastikan bahwa mereka diperlengkapi dengan baik dan terlatih dengan baik sebelum melakukan serangan ke Hindustan. Dia meluangkan waktu untuk melatih mereka menggunakan senjata mesiu, sambil memastikan keterampilan mereka dalam peperangan tradisional di padang rumput tidak diabaikan. Baru pada akhir tahun 1525 dia memulai invasinya. Pasukannya berhasil menyingkirkan pasukan Afghanistan yang berbaris untuk menghadapinya, sehingga Sultan Ibrahim sendiri memimpin pasukan kedua ke lapangan, mengambil posisi di Panipat, di sebelah utara Delhi. Pada tanggal 12 April tahun 1526, Babur dihadapkan pada sejumlah besar orang, 100.000 orang dan 1.000 gajah. Tidak terpengaruh, dia mulai membangun benteng dadakan di dataran terbuka, mengikat 700 gerobak dan melapisinya dengan benteng tanah sebagai perlindungan bagi meriamnya dan bagi para penembaknya dengan kunci korek api. Hari-hari berlalu dan Sultan Ibrahim yang ragu-ragu menahan serangannya, Babur mampu mengkonsolidasikan posisinya lebih jauh. Pada tanggal 21 April Ibrahim akhirnya mengambil tindakan. Pasukannya bergerak maju, hanya untuk dikalahkan oleh benteng Babur. Saat mereka berjalan dalam kebingungan, kavaleri Mughal datang dari sayap pasukan Sultan secara efektif terkepung. Pada titik ini, penembak Babur melancarkan serangan dari balik penghalang, menembak dari jarak dekat ke massa yang padat ini. Karena tidak dapat maju atau mundur, tentara Afghanistan ditebas dengan kejam. Babur kini tidak hanya menjadi penguasa Hindustan yang tak terbantahkan, namun jalan menuju Delhi dan wilayah kekuasaan kesultanan juga terbuka lebar. Atas dasar kemenangan ini, ia mampu membentuk garis pemerintahan baru yang gemilang. Untuk menghormati asal-usul Timurid pendirinya, dan pendahulu Mongol dari timur sendiri, dinasti ini dikenal sebagai dinasti Mughal, atau Moghul. Kemenangan ini menandai dimulainya kerajaan Mughal di India. Total kerugian pertempuran pertama Mughal tidak diketahui, sedangkan dari pihak Afghanistan dengan total kerugian pasukannya, 20.000 sampai 50.000. Pertempuran Panapit kedua dan ketiga, tahun 1556 sampai tahun 1761. Ekspansi Kesultanan Mughal,
terhenti setelah kematian pendirinya Babur pada tahun 1530, dimulai kembali di bawah cucu Babur, Akbar. Bertempur di medan yang terbukti sangat menguntungkan bagi kakeknya, Akbar mudah meraih kemenangan penting atas penguasa Hindu yang berkuasa. Hemu putra Babur, Humayun, mengalami kemunduran serius, bahkan kehilangan kerajaannya setelah ditaklukkan oleh Panglima Perang Pashtun Sher Shah Suri pada tahun 1540. Membangun kembali pasukannya di pengasingan, ia akhirnya merebut kembali wilayah kekuasaannya 15 tahun kemudian, meninggalkan putra dan penerusnya, Akbar, dengan kerajaan yang besar. Di sebelah timur wilayah Akbar, Jenderal Suri, Hemu, telah menempatkan dirinya sebagai penguasa yang kuat. Menyebut dirinya seorang raja, dia membangun basis kekuatan di Bengal. Di usianya yang baru 13 tahun, Akbar tampaknya belum siap menghadapi ancaman ini. Namun, dia mendapat hadiah langka dan dukungan dari walinya, Jenderal Ulum Bayram Khan. Tampaknya Hemu memiliki momentum yang tak terbendung setelah merebut Agra dan benteng strategis Tughlaqabad. Pada Oktober tahun 1556 ia merebut Delhi. Terlambat menyelamatkan kota, pasukan Akbar melepaskannya dan berhenti di dataran utara, di Panipat. Pada tanggal 5 November tahun 1556, lokasi ditetapkan untuk pertempuran Panipat kedua. Serangan gajah yang berulang kali gagal mematahkan tekad tentara Mughal yang kalah jumlah. Sosok inspiratif, Hemu memimpin dari depan bertengger tinggi di atas seekor gajah, jimat penting bagi pasukannya. Dia juga merupakan target yang menggoda bagi para pemanah Mughal, dan pada awalnya mereka menghujaninya dengan panah tetapi tidak berhasil, sehingga pelindung kepala hingga kaki yang dia kenakan tidak dapat ditembus. Namun, pada akhirnya, satu anak panah menembus celah mata dan membunuhnya. Melihat pemimpin mereka jatuh, umat Hindu pecah dan melarikan diri. Pertempuran ketiga tanggal 14 Januari tahun 1761, mengakhiri upaya Maratha untuk menggantikan Mughal sebagai penguasa India dan menandai berakhirnya kerajaan Mughal. Tentara Maratha, di bawah Bawa Sahib, Paman Peshwa, Kepala Menteri, dijebak dan dihancurkan oleh pemimpin Afghanistan Ahmad Shah Durrani. Menyusul jatuhnya kekaisaran Mughal setelah kematian Kaisar Aurangzeb, Konfederasi Maratha berkembang pesat, mengancam kekaisaran Durrani Afghanistan, yang diperintah oleh Ahmad Shah Durrani. Ahmad menyatakan jihad dan melancarkan kampanye yang menguasai sebagian besar Punjab. Suku Maratha menanggapinya dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, di bawah komando Sadashiv Rao Bao, dan merebut kembali Delhi. Kampanye Ahmad bertujuan untuk membuat tentara Maratha kelaparan akan pasokannya. Pada saat yang sama, dia memimpin 40.000 tentara ke selatan untuk menjebak tentara Maratha di Punjab. Terputus dan kelaparan, Bao memutuskan untuk mematahkan blokade Ahmad, menyebabkan kedua pasukan saling berhadapan di Panipat. Yang pertama berusaha untuk menghancurkan pasukan yang terakhir dengan pemboman artileri besar-besaran dan kemudian memanfaatkan keunggulannya dalam jumlah untuk mematahkan blokade Durrani dan bergerak ke selatan dalam posisi bertahan. Namun, ia dirusak oleh persaingan dalam jajarannya dan kebutuhan untuk melindungi banyak warga sipil. Durrani melancarkan serangan mendadak sebelum artileri menimbulkan kerusakan serius dan keponakan Bao terbunuh. Komandan Maratha memasuki pertempuran untuk mendapatkan kembali jenazah keponakannya, tetapi pasukannya mengira dia sudah mati dan semangat mereka anjlok. Pasukan Durrani yang lebih kecil mengambil keuntungan dan mengusir mereka. Bao melarikan diri, untuk mati beberapa waktu kemudian, tetapi tentara Maratha telah dihancurkan dan kesatuan kekaisaran hancur. Total kerugian Maratha, sebanyak 40.000 korban jiwa, dan 30.000 ditangkap dari 80.000 pasukan. Dari pihak Durrani sebanyak 5.000 korban jiwa, dari 40.000 sampai 75.000 pasukan.